Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk hari ini gue akan ngebahas soal lensa ini. Ini adalah lensa PC atau biasa disebut dengan perspective correction. Atau bahasa umumnya biasa dikenal dengan shift lens gitu ya. Jadi lensa ini bisa digeser-geser dan bisa diputar-putar. Dan nanti juga gue akan menjelaskan soal spesifikasi dari lensa ini, lalu cara kerja lensa ini beserta ditujukan untuk memfoto apa kita menggunakan lensa ini. Oke? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung mulai aja pembahasan pertama, yaitu lebih ke spesifikasi lensanya. Oke, jadi ini adalah lensa Laowa, dan range-nya dia adalah 15 mili, dan dia memiliki fixed focal length gitu ya, jadi dia nggak bisa di zoom, jadi benar lensa prime jatuhnya ya. Lalu dia memiliki maksimum aperture adalah di f4,5 sampai dengan f22 untuk aperture minimumnya atau aperture terkecilnya. Lensa ini memiliki angle of view seluas 110 derajat. Untuk format compatibility lensa ini bisa digunakan untuk kamera full frame dan medium format. Dan sudah pasti juga bisa juga digunakan untuk APS-C ya. Cuman mostly ini sangat ideal kalau kita gunakan di kamera full frame. Untuk lens structure-nya, lensa ini memiliki 17 elemen dalam 11 grup. Jadi untuk masalah chromatic aberration, harusnya lensa ini sudah sangat-sangat aman. Dan lensa ini juga memiliki 5 aperture blade. Jadi saat kita moto yang ada cahaya atau kita memfoto lampu, dia akan menciptakan suatu efek starlight atau sunstar lah. Terserah kalian mau bilang apa, yang efeknya seperti bintang yang sangat solid. Untuk fokus range-nya lensa ini, itu dari infinity hingga 20 cm. Dan lensa ini jelas full manual. Jadi ini lensa benar-benar full manual. Lensa third party yang full manual, dia nggak ada electrical contact sama sekali untuk ke body kameranya. Jadi semua dikendalikan secara manual. Dari fokusnya, cara kita cari fokus, aperture, kecuali exposure. Exposure jelas semua dari kamera. Dan karena ini lensa besar, ya kalau kita lihat di depannya, otomatis lensa ini tidak memiliki filter thread atau nggak ada ulir untuk memasang filter di depannya karena lensanya cembung keluar. Dan ini ada alasannya. Alasannya apa? Nanti akan gue jelaskan setelah gue menjelaskan spesifikasi si lensa ini. Lalu lensa ini memiliki dimensi lebar 79 mm dan tingginya 103 mm. Dan berat si lensa ini adalah 597 gram, lumayan heavy, sekitar setengah kilo sendiri ya. Jadi ya karena lensanya besar, kalau kalian lihat ya, bahkan sama tangan gue aja hampir sama. Ini lensa besar. Untuk range 15 mili yang umumnya biasa dipakai para landscaper, dibandingin ini jauh lebih besar. Ya karena itu tadi, dia memiliki optik yang besar. Dan lensa ini tersedia untuk mounting Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, lalu Sony FE, dan setahu gue sih belum ada mounting untuk X-mount atau untuk Fuji atau untuk Leica L. Jadi biasanya untuk kalian yang pakai mounting X-mount itu menggunakan adapter lagi, adapter lens. Bisa dari mounting Sony ke Fuji X-mount atau dari Nikon ke Fuji X-mount atau apapun itu. Cuman tetap kalau misalnya kita gunakan di range APS-C, dia nggak akan dapat selebar utuh pure di sensor full frame. Oke, mungkin barusan adalah sedikit info soal spesifikasi dari lensa ini. Dan lensa Laowa 15 mili shift lens ini adalah lensa terlebar, setahu gue sekarang mungkin di dunia ya, lensa shift atau lensa PC terlebar yang ada di dunia untuk saat ini. Karena dia memiliki range 15 mili, karena pada umumnya lensa shift itu adalah dimulai dulu dari 85 mili, ada yang 24 mili ya untuk lensa shift seperti ini. Dan sekarang Nikon udah mengeluarkan yang 19 mili di beberapa tahun yang lalu, Canon juga udah mengeluarkan yang 17 mili, dan Laowa mengeluarkan 15 mili. Dan makanya tadi gue bilang untuk saat ini, Laowa ini memiliki range terlebar di dunia untuk jenis kategori lensa PC atau lensa perspective correction. Dan masalah ketajaman, gue bisa bilang nggak usah diraguin lagi. Gue udah nyobain ini, tajamnya bener-bener tajam banget. Ya dari corner to corner hampir semuanya tajam. Nah sekarang gue akan coba menjelaskan bagaimana cara kerja lensa ini. Dan di sini kita akan mensimulasikan, gue akan coba mensimulasikan, anggaplah yang kotak biru ini adalah sensor kamera kalian.
Oke. Lalu gue bilang ada alasannya lensa ini harus memiliki diameter yang cukup besar dan optik yang cukup besar juga, dari depan sampai belakangnya semuanya besar ya, karena untuk kemampuan itu ya, untuk supaya dia bisa mengisi keseluruhan sensor kamera yang kita gunakan gitu. Kurang lebih itu tadi cara kerja si lensa ini ya. Nah sekarang gue akan kasih lihat lebih ke detail-detailnya. Pertama di bawah sini nih, di sampingnya ada tuas atau bundaran. Ini adalah fungsi untuk mengunci atau lockingnya ya. Jadi kalau ini kita harus kunci atau kita buka. Jadi saat kita mau shifting atau kita mau geser, ini kita kendorin dulu, baru kita shift. Kenapa harus ada kunci atau bisa dikunci? Karena lensa ini setengah kilo beratnya, lumayan berat. Dan saat kita sedang menggeser dia ke atas, seperti ini usahakan kita kunci karena takutnya dia akan turun sendiri karena bebannya yang cukup berat. Lalu di sampingnya ada tombol ya, seperti dongle gini. Nah ini fungsinya adalah untuk memutar si lensanya ini sampai dengan 360 derajat. Mau itu putar ke kanan atau putar ke kiri, sama aja, bisa 360 derajat. Lalu di sampingnya lagi, di sini ada indikator untuk range shiftingnya. Nah lensa ini untuk di kamera dengan sensor full frame, maksimum shiftingnya itu bisa sampai 11 mili. Ya jadi ini cukup range yang cukup luas ya untuk kita menggeser lensa gitu loh, sampai ke 11 mili gitu. Nah tapi kalau misalnya lensa ini yang untuk medium format, untuk shiftingnya itu hanya sampai 8 mili, tidak selebar yang untuk kamera full frame. Nah makanya sih tadi gue bilang dari awal, lensa ini memang lebih ideal untuk kita gunakan di kamera-kamera full frame. Dan lensa ini sebenarnya diperuntukkan untuk kita memfoto arsitektur atau foto interior, atau buat kalian yang biasa foto cityscape. Nah, kadang kendalanya seperti kita tahu ya, kadang kita moto itu nggak selalu posisi kamera tuh tegak lurus ke depan gitu loh. Kadang kita butuh tilt down atau tilt up supaya mendapatkan komposisi yang lebih menarik gitu loh. Kalau misalnya kita harus tilt down, ya kita kadang butuh foreground yang lebih banyak gitu, karena kita nggak pengen terlalu banyak unsur di langitnya kalau langitnya flat. Ya, dengan contoh misalnya kayak gambar di sini ya, ini saat gue moto di lapangan, gue pengen komposisinya adalah lebih dominan atau lebih banyak area foreground. Dan dengan lensa konvensional atau dengan lensa yang biasa, otomatis kita harus menundukkan arah kamera kita ke bawah supaya mendapatkan foreground yang lebih ya. Dan saat kita tundukkan ke bawah, otomatis gedung itu akan menjadi miring karena terjadinya distorsi atau biasa disebut dengan perspective distortion. Karena saat kita menggunakan lensa wide itu sudah pasti ada yang namanya distorsi pincushion. Nah, kalau kita menggunakan lensa ini dan kita pengen mengkomposisikan seperti barusan, kita cukup masang kamera kita straight lurus ke depan, patokan ke level meter di kamera,
pastikan level merahnya lurus, hijau warnanya. Lalu kita tinggal geser si lensanya ke bawah. Gitu ya. Kita tinggal turunin lensanya doang. Tanpa harus mengubah orientasi kameranya. Tanpa harus tilt down lagi atau tilt up lagi. Gitu. Kalau kita pengen lebih dominan ke atas, kita tinggal shift dia ke atas. Gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itulah kenapa lensa ini sangat ideal digunakan untuk foto-foto jenis yang seperti ini, atau umumnya sih banyak yang pakai untuk fotografer arsitek gitu ya. Dan kita juga bisa dengan mudah melakukan stitching dengan lensa ini. Post prosesnya itu jadi sangat mudah. Yang biasanya kemarin mungkin kalian udah pernah lihat ya video-video stitching workflow. Gue harus menggabungkan beberapa foto jadi satu supaya dapat range yang cukup lebar. Ya, karena saat kita ngambil dari area bawah, dia jadi miring kan gedungnya, dan kita harus ngelurusin dulu segala macam baru kita bisa gabungin secara manual. Kalau kita nggak lakukan manual seperti itu, akhirnya jadi sphere, penggabungan stitchingnya atau panoramanya, jadi melengkung di bawah atau di atas. Nah, kalau misalnya kita pengen perspektifnya kejaga lurus, otomatis harus manual. Nah, dengan lensa ini, itu semua udah sangat dipermudah jadinya. Kita tinggal turunin ke bawah, kita foto, lalu kita puter nih ibaratnya sebanyak 360 derajat. Jadi kita posisikan si lensanya ini ke samping dulu ya. Jadi kita tinggal shift dulu dia ada di posisi samping, set seperti ini. Lalu habis itu kita tinggal rotate ya, dari samping naik terus sampai 360 derajat. Terus sampai 360 derajat. Lalu baru kita ambil di area tengahnya. Ya, kurang lebih seperti di contoh gambar ini. Nah, baru kita gabungkan di post proses ya. Mungkin kalau kalian lihat single shoot ini dia hanya selebar ini, tapi begitu jadinya nanti ya seperti ini. Nah, berikut gue akan kasih lihat nih proses penggabungannya itu nggak ribet karena ya semuanya udah lurus perspektifnya gitu loh ya. Jadi kita tinggal select di salah satu frame ini, lalu kita lens correction dulu, aktifkan lens profile-nya ke arah Laowa atau Venice Optic. Pilih range 15 mili ya, walaupun di sini belum ada yang untuk shift, tapi kita bisa pakai yang 15 mili f2 ya. Kurang lebih hampir sama, tapi bedanya di vignette-nya. Jadi vignette ini harus kita agak turunin dulu dikit. Nah, lalu baru kita klik kanan lagi, kita select all, lalu kita klik kanan lagi, pilih sync setting, lalu check all dan klik OK. Nah, jika udah, kita klik kanan lagi, lalu merge to panorama. Simple kan? Gitu loh, sangat cepat dan nggak perlu manual kita geser kanan geser kiri apa segala macam, udah langsung ngeblend rapi. Nah, habis dari sini kita baru tinggal cropping komposisi ulang berdasarkan dimensi yang kita mau gitu loh. Oke, dan berikut gue akan lampirkan sampel-sampel foto gue menggunakan lensa ini beserta detail-detailnya, berapa foto yang gue gabungin. Mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang ingin memiliki lensa ini. Dan so far untuk jenis lensa PC dengan range terlebar, lensa ini memiliki harga yang paling murah dibandingin yang lainnya. Ya, karena lensa shift-nya Nikon atau lensa PCA-nya Nikon itu harganya 40-an juta lebih. Untuk yang Canon 17 mm-nya TSE itu sama 30-an juta lebih. Dan ini hanya di harga 20 juta. Ya, jadi sangat jauh dengan memiliki range yang lebih lebar. Oke. Jadi mungkin video soal penjelasan gue mengenai lensa ini sekian dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.